Pemirsa, Yunifah Lisnawati, ibunda dari YouTuber Ria Ricis dan Ustazah Oki Stiana Dewi harus kembali masuk rumah sakit. Melalui kanal YouTube pribadinya, Ricis membagikan kabar tersebut. Dalam video yang diunggahnya, terlihat ibunda Ricis kembali masuk UGD. Assalamualaikum teman-teman. Di vlog dokumentasi hari ini mungkin agak berbeda ya. Jujur aku nggak bisa ngomong secara langsung karena memang tahan tangis banget. Bayangin perasaan baru kemarin aku ketemu ibu dalam keadaan sehat walafiat, bahkan masih aku tuntun untuk stretching. Taunya hari ini dapat kabar bahwa ibu masuk IGD. Ternyata memang benar ya, Allah ngasih surprise tuh, Masya Allah, tidak terduga. Langsung aja dari tempat photoshoot kita ke rumah sakit tempat ibu dimana masuk ke IGD. Dan inget ya, kita harus selalu terlihat baik-baik saja karena orang sakit itu membutuhkan positif energi dari yang kita kirimkan ke mereka. Ini ruangannya nggak ketemu-temu. Wah, ini dia. Dan ternyata sekarang kita balik ke IGD. Terkaget-kaget ya. Jadi ibu aku sekarang masuk IGD lagi. Ibu apa kabar? Ibu apa kabar? Ya, mendingan baik. Kok baik masuk IGD? Mana ada orang baik masuk IGD? Udah mendingan. Tapi kok masuk IGD? Jadi mungkin ceritanya sejarahnya, ibu kan dirawat di rumah sakit Mekah 5 hari. Iya. Terus setelah itu ibu di ICU 11 hari di Mekah, Iya. pulang ke Indonesia ICU 5 hari, rawat inap 4 hari. Udahlah pulang ke rumah Boki seminggu, masuk IGD lagi hari ini. Gitu. Iya, tepuk tangan. Karena tidak mau Bergerak dan makannya sedikit gitu. Dan ternyata ada lagi yang lain-lain. Jadi sekarang diperiksa lagi deh. Sebelumnya diketahui kondisi ibunda Ricis dan Oki tersebut memang sempat membaik setelah 8 hari menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta dan bahkan sudah diperbolehkan pulang. Sekarang paling yang saya siapkan di rumah persiapan untuk kamarnya ibu. Karena tadinya ibu kan tinggal di rumah saya. Setelah itu ibu tinggal di rumahnya Ricis setelah itu. Kemudian memilih untuk tinggal di rumah Ricis yang lama di Kebagusan ya. Tapi semenjak ibu sakit ini saya katakan ibu nggak boleh di mana-mana, harus di rumah saya. Dikarenakan rumah saya itu dekat sekali dengan rumah sakit. Karena pengalaman gagal jantung kemarin, kalau kita terlambat sekian menit, orang yang sudah berhenti nafas, ibu berhenti nafas 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena rumah sakitnya ada di bawah hotel kami. Jadi cuma butuh waktu 5 menit ke rumah sakit itu. Saya nggak terbayang kalau rumah sakitnya jauh. Jadi saya katakan ibu harus tetap di rumah Oki, rumah sakitnya dekat, orang-orang banyak. Jadi kalau ada apa-apa ketahuan. Karena saya nggak mau terjadi seperti papa saya yang kami nggak tahu. Papa saya kayaknya serangan jantung juga. 8 jam kemudian kami baru tahu pada saat sudah membiru, sudah kaku, sudah dingin. Saya nggak mau itu terjadi lagi gitu untuk orang-orang yang saya cintai. Ibu membaik dikarenakan doa dari teman-teman semua. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih untuk semuanya lah. Ibu seperti itu karena lewat doa dari teman-teman semua. Namun belum lama dari kepulangannya, Yunifah harus kembali masuk IGD. Ricis yang langsung datang menemani ibunda sempat bertanya kondisi sang ibunda. Disinyalir selama berada di rumah, ibunda YouTuber tersebut kurang banyak bergerak sehingga merasa lemas. Ibu capek nggak masuk rumah sakit lagi? Ibu ini, ibu kalau duduk kepalanya sakit. Karena kebanyakan baring, Bu. Ini Karena kebanyakan udah baring. sebulan soalnya. Iya, karena kebanyakan baring. Aku tuh udah bilang ya. Kan aku make sure dong sama dokter ICU. Dok, bisa nggak sih pusing tuh karena kebanyakan baring? Iya, bisa banget kata dokternya. Terus aku bilang, Duduk kok tadi kok. satu hari kan 24 jam, Bu. Ibu duduknya cuma 1 detik. Tadi pagi duduk kok. Berapa detik? Nggak tahu duduk pagi tadi Bentar kok. apa lama? Gak lama. Tuh kan. Kan kemarin waktu aku datang kan kita stretching nih. Pas aku pulang stretching nggak? Pertanyaan. Astagfirullah. Tidak ada pergerakan. Terus aku pulang, orang-orang rumah ngapain? Ibu bergerak nggak? Nggak bergerak kan? Jadi Bu stretching kalau ada aku doang? Tangannya gini-gini aja. Kan kalau gini-gini. Oh itu kalau nggak ada aku. Surprise-nya. Ibunda Ricis diketahui menderita sakit sejak dirinya menjalani ibadah haji saat pertengahan Juni lalu. Diketahui Yunifah didiagnosa mengalami gagal jantung. Saat itu, Yunifah dirawat di salah satu rumah sakit di Mekah
bahkan sempat mengalami henti nafas. Namun, mukjizat terjadi. Kondisi Yunifah berangsur membaik hingga diperbolehkan pulang ke tanah air. Sesampainya di tanah air, Yunifah kembali menjalani perawatan selama 8 hari hingga diperbolehkan pulang. Kendati sudah diperbolehkan pulang ke rumah, namun kondisi Yunifah masih lemah dan perlu perawatan intensif dari keluarga. Alhamdulillah secara kondisi ibu itu cepat gitu perkembangannya, pemulihannya cepat, memang sudah bisa bicara, maksudnya bicara dengan baik gitu kan, kemudian nggak pusing, kalau di Mekah kan sakit kepala, penurunan kesadaran gitu, kalau sekarang udah bisa makan sendiri, bahkan udah bisa ketawa, udah alhamdulillah sih luar biasa. Dan kemarin itu dokter juga menyatakan sudah diperbolehkan pulang gitu. Kan punya beberapa penyakit ya, dan juga komplikasi, ada penyakit jantung, ada penyakit paru juga, autoimun, diabetes. Jadi memang ibu sangat-sangat membutuhkan waktu untuk bed rest sih, bed rest total, istirahat, dan memang belum bisa bertemu dengan kerumunan orang banyak kan, karena kan masih dijaga imunitasnya ibu. Allah cepat sekali mengubah keadaan seseorang kalau Allah sudah berkehendak dengan doa gitu. Jadi saya pikir jangan pernah kita berhenti dalam berdoa, jangan pernah berputus asa, jangan pernah kehilangan semangat, sabar dalam menjalani hari-hari. Sebenarnya sabar itu bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi sabar untuk orang-orang yang menjaga orang-orang yang sakit itu juga perlu kesabaran juga gitu. Namun saat ini Ibunda Oki dan Ricis tersebut kembali masuk rumah sakit. Dari ruang IGD, Yunifah kembali masuk ke ruang rawat inap. Melihat Ibunda masuk rumah sakit lagi, Ricis mengaku sedih. Namun dirinya mengurai tak mau menunjukkan kesedihan dan ingin memberikan positive vibes untuk Ibunda. Lagi-lagi ibu dibawa ke kamar inap, sedih banget karena aku tahu suasana di kamar inap itu benar-benar sepi, hampa, dan pasti nggak betah banget ada di sana. Dibilang sedih, bukan sedih kalau kemarin kan sedih banget ya. Sekarang lebih ke ayo sehat, ayo kuat, ayo semangat, ayo termotivasi terus ya. Ya lebih ke ini sih, ayo ikutin terus pengobatannya gitu sih. Ibu kalau ngantuk tidur ya? Istirahat. Oke. Senyumnya mana senyum? Senyum. Mantap guys. Sementara itu, sering merawat Ibunda, Oki lebih terlihat tenang dan tidak panik. Oki dan Ricis berharap Ibunda bisa segera sembuh dan bisa kembali pulang ke rumah lagi. Ibu saya masih muda sebetulnya. Ibu saya masih usia hampir 60 tahun ya. Sekarang 59 tahun sebetulnya. Namun karena beliau itu sudah ada autoimun sejak 17 tahun yang lalu. Minum obat belasan tahun sehingga ada penyakit komplikasi. Jadi memang Allah uji beliau di usia muda. Beliau mulai mendapatkan sakit yang berat itu di usia menginjak 40. Setelah itu sekarang belasan tahun kemudian ya karena minum obat belasan tahun jadi ada komplikasi. Tapi alhamdulillah ala kulli hal memang Allah uji keluarga kami dengan sakit. Tapi mudah-mudahan ini jadi jadi pelajaran buat kami untuk bisa sabar, tawakal, berendah diri di hadapan Allah dan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Di lain tempat, kondisi kesehatan komedian Sule sedang menurun. Dari video yang dibagikan di kanal YouTube SL Media, Sule tampak terbaring lemas di tempat tidur di kediamannya. Sule mengungkapkan jika asam lambungnya naik, puncaknya makanan yang dia konsumsi tak bisa masuk hingga keluar lagi. Sule mengungkapkan jika asam lambungnya naik gara-gara pola hidupnya. Sule mengaku jika dirinya memiliki kebiasaan merokok dan minum kopi. Selain itu, Sule juga mengaku kerap makan makanan pedas. Tampak juga terlihat Sule ditangani oleh dokter dan perawat. Sule juga harus diinfus untuk tambah vitamin. Saat berbincang dengan dokter, ayah Rizky Febian tersebut diminta untuk tidak minum kopi dulu. Asam lambung. Dikurangin kopinya biasa segelas jadi setengah gelas. Kalau bisa sih jangan dulu. Berarti apa aja nih dok yang nggak boleh dok? Pokoknya makan pedes-pedes jangan ya Kang. Pedas nggak boleh. Pedas, kopi kurangin. Rokoknya juga bagus dihindari. Ya, sama jaga aja makannya, makan yang teratur, nggak boleh capek, stres juga karena kalau stres asam lambung naik lagi. Itu. Ini siapa? Kopi sama sambal kayaknya.
apalagi ditambah mungkin aktivitas ya agak padat. Dokter pun kemudian merinci makanan yang tidak boleh dikonsumsi selama Sule sakit. Selain itu juga ada kebiasaan-kebiasaan yang harus diperhatikan saat beraktivitas sehari-hari. Meski tampak lemas, namun Sule tetap menghimbau kepada penontonnya untuk mengurangi kopi dan rokok serta makanan pedas. Guys, ini alhamdulillah guys akhirnya diimprove juga. Jadi buat penikmat kopi kurangin kopi guys ya. Buat penikmat rokok juga dikurangin. Sama pedas guys. Jadi kemarin tuh aku di Cimahi, aku makan pedas, terus bangun malam-malam ngopi terus sama rokok. Akhirnya mual, sakit ke dada guys. Ternyata asam lambung naik. Terus besoknya pas begitu bangun air putih terus kopi juga guys. Nah setelah itu makan nasi padang dan itu keluar lagi guys. Ya pokoknya buat kawan-kawan hindari ya guys. Aku juga mengurangi kopi. Ya kalau bisa berhenti dulu lah kopinya. Sementara Sule tengah sakit, putranya Azam tengah asyik berlibur ke kawasan Bogor, Jawa Barat bersama ibundanya Natalie Holscher. Di momen tersebut, Azam dan Natalie mengunjungi salah satu kawasan wisata flora dan fauna. Sesampainya di lokasi wisata, Azam terlihat begitu asyik melihat binatang-binatang yang ada, termasuk memberi minum domba. Kakak Azam mau coba? Ya berdua mama ya, boleh? Ke atas sedikit ke atas ya. Tengah sedikit ke atas. Oh, lagi gitu mah? Udah. Ini susu sapi ya, bukan susu kambing. Susu sapi dikasih ke domba. Tak hanya memberi minum kambing, dengan berani Azam juga memberi makan kelinci. Terlihat Azam begitu menyukai aktivitas memberi makan hewan. Kasih makan kak. Oke. Belum dapat om Elijah. Satu keranjangnya. Ini lagi nih. Oh, kelinci makannya wortel Dan sayur-sayuran ya. Ini ada rumputnya juga. Iya. Ini sayang tuh. Lihat. Tak hanya sendiri rupanya jalan-jalan Azam dengan Natalie juga dalam rangka karya wisata sekolah. Dalam momen tersebut Azam pun juga bertemu dengan Amina, putri Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Belum ada zona, aku hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau apa sih di sini? Ada yang tahu nggak ini binatang apa? Sapi. Ada yang tahu? Sapi. Bagaimana suara sapi? Amina lihat kemudian Azam. Lihat tuh binatangnya. Mau dikasih makannya bagaimana sih Kak Bani? Ini dikasih rumput, namanya rumput ramiana ya, atau gajah. Ini makanan sapi ya. Ini kenapa dikasih rumput ini seperti kayak pohon tebu manis. Jadi bagus karena hormonnya. Nah batangnya ya, ini ya batangnya ya, batangnya. Oke, boleh. Oke. Satu-satu ya. Oke. Yang mau? Zain di sini Zain. Gimana suara sapi? Kemarin field trip, jadi kemarin aku ajakin Azam buat field trip karena kan ada gurunya gitu. Terlihat Amina juga didampingi oleh Aurel. Aurel dan Natalie pun juga menikmati momen jalan-jalan tersebut. Momen yang lucu dan menggemaskan adalah saat Azam dan Amina mengikuti aktivitas menangkap ikan. Oke kakak, it's okay kakak, it's okay. Kakak, it's okay, it's okay. Ayo, Kenapa dikasih sama dia? Dapat ye. Kaditu Azam kaditu itu. Kaditu Kaditu ta eta tingali kita.